Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 18 manfaat sering sholat tahajud. Hidup Anda pasti berubah, insya Allah. Sahabat beriman, di tengah kesibukan dan kebisingan dunia, Allah memberi momen-momen yang spesial bagi hambanya. Di saat kita terbangun di malam hari, pada jam-jam tertentu, pernahkah Anda merasakan bangun di tengah malam ketika dunia seolah terlelap dalam hening? Pada saat-saat inilah kita seringkali mendapati diri kita dalam keadaan yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kasih sayangnya membangunkan kita untuk mengingatnya, berdoa, dan merenungi hidup atau bermuhasabah. Jam-jam ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk beribadah, bermuhasabah, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Waktu yang utama yaitu sepertiga malam, antara jam 3, di mana di sepertiga malam merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Pada waktu tersebut, para malaikat akan turun ke bumi. Sholat sunat tahajud dilakukan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak ada batasannya, dengan diakhiri dengan sholat witir sebagai penutup. Tuhan kita Allah Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, "Siapapun yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapapun yang meminta kepadaku akan aku kasih. Siapapun yang meminta ampunan kepadaku akan aku beri ampunan." Berikut ini 18 manfaat sering sholat tahajud. Yang pertama, orang yang sering sholat tahajud dosanya akan dihapus dan dihindarkan dari kemaksiatan. Sholat tahajud hanya akan dilakukan secara rutin dan istiqomah oleh orang yang mempunyai niat tulus, sehingga keistimewaan sholat tahajud diberikan kepada orang yang mau dan mampu melakukan sholat tahajud dengan penuh niat dan keikhlasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan ia juga dapat mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa-dosa, serta menghindarkan diri dari perbuatan dosa." Salah satu keistimewaan sholat tahajud ialah media untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat, serta akan mencegah kita melakukan kembali. Karena setiap malam kita akan mengingat Allah, bahwa Zat-Nya yang Maha melihat, sehingga kita akan selalu merasa terawasi, yang mana akan mencegah kita untuk berbuat dosa kembali, insya Allah. Yang kedua, orang yang sering sholat tahajud mendapat jaminan masuk surga dengan selamat. Telah jelas diriwayatkan pada sebuah hadis, yaitu jaminan masuk surga bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam. Berilah makan bagi orang-orang yang membutuhkan. Sambungkanlah silaturahim dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Walau kelihatannya mudah, tetapi berat dilaksanakan jika belum terbiasa. Sholat malam, walaupun kelihatannya mudah, tetapi berat dilaksanakan jika belum terbiasa. Maka Allah akan memberikan balasan surga bagi yang melaksanakannya. Yang ketiga, orang yang sering sholat tahajud, tanda takwanya terlihat di muka. Orang yang terbiasa melakukan sholat tahajud, maka wajahnya akan terlihat bersinar. Hatinya akan tertuntun dengan kebaikan-kebaikan, karena sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat tahajud akan menjaga keimanan seseorang akan tetap ada di dalam hati, sehingga kita akan senantiasa teringat kepada Sang Pencipta.
Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, mengapa orang yang selalu melakukan sholat tahajud wajahnya lebih indah? Ia menjawab, sebab mereka menyendiri bersama Ar-Rahman, yaitu Allah, sehingga Allah memberikan kepadanya cahayanya. Yang keempat, orang yang sering sholat tahajud akan mendapatkan keringanan ketika dihisab di akhirat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya Allah tertawa kepada dua orang laki-laki. Seorang yang bangun pada malam yang dingin dari ranjang dan selimutnya, lalu ia berwudu dan melakukan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, apa yang mendorong hambaku melakukan ini? Mereka menjawab, wahai Rabb kami, ia melakukan ini karena ia mengharap apa yang ada di sisimu dan takut dari apa yang ada di sisimu pula. Allah berfirman, sungguhnya aku telah memberikan kepadanya apa yang ia harapkan dan memberikan rasa aman dari apa yang ia takutkan. Seorang muslim yang rutin melaksanakan sholat tahajud akan mendapatkan keringanan ketika dihisab di akhirat. Doa-doa kita yang telah kita panjatkan saat sholat tahajud, insya Allah seluruh dosa kita akan diampuni. Karena berdoa di waktu yang mustajabah, yaitu sepertiga malam. Yang kelima, orang yang sering sholat tahajud akan memperoleh cinta dan ridhonya Allah. Ketika Allah mensifati ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba yang dirahmati Allah, kenapa Allah mensifatkan kepada Ar-Rahman? Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan penuh tawadu. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang selamat. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 63-64. Allah akan cinta dan ridho kepada hambanya yang mau mendekatkan diri. Jika Allah sudah cinta dan ridho kepada kita, maka apapun yang kita panjatkan akan terkabul selama masih untuk kebaikan. Dan orang yang beriman tentunya pasti tidak akan meminta hal-hal yang selain daripada kebaikan. Allah tidak akan pernah membiarkan hamba yang dicintainya kekurangan dalam harta ataupun yang lainnya. Allah akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Yang keenam, sholat yang lebih afdol setelah sholat 5 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang lebih afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sholat malam adalah sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. Al-Qastalani dalam syarah Sahih Al-Bukhari menyebutkan sholat witir lebih utama dibanding sholat rawatib dan yang lainnya karena adanya hadis ini. Hati kita akan merasa aman, nyaman, serta keikhlasan akan tercipta pada setiap kejadian yang telah menimpa dalam kehidupan. Karena sholat tahajud ini merupakan sholat yang afdal setelah sholat fardu, maka Allah memberikan banyak keistimewaan kepada orang yang mau dengan ikhlas dalam menjalankannya. Makna ikhlas adalah yang melakukannya semata-mata hanya karena Allah. Yang ketujuh, orang yang sering sholat tahajud akan dikabulkan doa-doanya. Menghidupkan malam hari menjadi mulia sebab waktu tengah malam menjadi salah satu waktu di mana doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Terdapat hadis yang menyebutkan perihal ini, di mana setiap orang yang meminta akan dikabul, baik permintaannya merupakan hal dunia maupun ukhrawi. Dari Jabir, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu ada satu waktu yang tidak didapati oleh seorang muslim, di mana jika ia meminta sesuatu kebaikan kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, melainkan Allah akan mengabulkannya. Waktu tersebut ada di setiap malam. Hadis riwayat Muslim.
Pada saat sepertiga malam, malaikat akan turun ke bumi dan memeriksa siapa yang berdoa, maka doanya akan disampaikan kepada Allah. Doa yang dipanjatkan pada waktu-waktu mustajabah akan terkabul. Salah satu waktu yang mustajabah untuk berdoa yaitu ketika sepertiga malam. Berdoalah kepada Allah yang menjadi hajatmu, dan apa yang menjadi keluh kesahmu mengadulah kepadanya, maka Allah lah Sang Maha Pengatur segalanya. Yang kedelapan, diangkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-79. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan derajat mulia serta tempat yang terpuji, sehingga membedakan mana yang bertakwa dan mana yang tidak bertakwa. Kenikmatan serta derajatnya tidak ada yang menyamainya di dunia ini, karena hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mau melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan di akhirat nanti. Yang kesembilan, menjauhkan diri dari kelalaian hati. Qiyamul Lail dapat menghilangkan kelalaian hati. Sebagaimana ada dalam hadis Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri menunaikan sholat dengan membaca 10 ayat, maka tidak akan dicatat dari golongan orang-orang yang lalai. Barang siapa yang berdiri membaca 100 ayat, maka dia dicatat menjadi orang qanitin, orang-orang yang taat. Dan barang siapa yang berdiri membaca 1000 ayat, maka dicatat sebagai orang muqantarin, mendapatkan pahala berlimpah. Hadis riwayat Abu Daud. Manfaat melaksanakan sholat tahajud, salah satunya adalah orang tersebut akan dijauhkan dari kelalaian hati. Maka kita akan selalu diingatkan agar senantiasa ingat kepada Sang Yang Maha Besar, sehingga hati kita tidak akan sombong, tamak, iri, dengki, serta penyakit hati yang lainnya. Maka kita akan selalu diingatkan agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, sehingga hati kita tidak akan sombong, tamak, iri, dengki, serta penyakit hati lainnya yang dapat membuat kita lupa dan lalai bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tetap fokus pada tujuan utama kita, bahwa hidup yang sesungguhnya adalah ketika telah berada di akhirat nanti. Yang ke-10, meringankan lamanya berdiri di akhir kiamat. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir pada hari kiamat kelak, maka datang sang penyeru lalu memanggil dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk. Hari ini semua berkumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan. Kemudian penyeru itu kembali seraya berkata, hendaknya orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur, bangkitlah. Lalu mereka bangkit, sedang jumlah mereka sedikit. Salat tahajud akan meringankan lamanya berdiri di hari kiamat nanti. Hari kiamat merupakan hari akhir dari kehidupan di dunia. Semuanya akan mati dan hancur. Pada hari tersebut tidak ada yang mampu menolong diri kita kecuali pertolongan Allah serta amal baik yang telah kita perbuat selama hidup kita di dunia. Maka sholat tahajud akan menolong kita meringankan apa yang kita rasakan ketika di hari kiamat. Yang ke-11, penyebab husnul khatimah. Sahabat beriman, kematian berakhir dengan predikat husnul khatimah mengingatkan kita pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas iman dan amal kita. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan merupakan investasi untuk mencapai husnul khatimah yang menjadi kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian
yang tidak membawa iman, maka amal yang telah dilakukan di dunia tidak akan berarti apa-apa. Maka husnul khatimah ini sangat didambakan oleh seluruh umat. Melakukan sholat tahajud akan senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Karena ajal akan menjemput kita kapanpun tanpa kita ketahui. Semoga dengan melaksanakan sholat tahajud, maka akan mengantarkan kita menuju husnul khatimah. Yang ke-12, wajahnya akan tampak indah di siang hari. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, mengapa orang selalu melakukan sholat tahajud wajahnya lebih indah? Ia menjawab, sebab mereka menyendiri bersama Ar-Rahman, yaitu Allah, sehingga Allah memberikan cahaya kepadanya. Syuraik berkata, barang siapa yang banyak sholatnya di malam hari, maka wajahnya akan tampak indah di siang hari. Asar ini diriwayatkan oleh Al-Marwazi. Melaksanakan sholat tahajud akan menjamin ketampanan dan kecantikan pada seseorang, tidak hanya pada lahir atau fisiknya, tetapi pada batin dan hatinya. Setiap orang pasti akan mendambakan kecantikan atau ketampanan. Tahajud ini akan menjadikan terapi untuk Anda menjadi tampan atau cantik secara lahir maupun batin. Yang ke-13, mempercepat tercapainya cita-cita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya dahulu mereka di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-15 sampai 18. Bukankah cita-cita tertinggi adalah masuk ke surganya Allah? Karena hanya orang-orang yang diridhoinya lah yang berhak masuk ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka dalam menggapai apa yang dicita-citakan, berusahalah dan berdoalah pada sepertiga malam setelah melaksanakan sholat tahajud. Berdoa pada waktu tersebut merupakan waktu yang mustajabah, sehingga akan terkabul apa-apa yang menjadi hajatmu. Yang ke-14, lebih utama dibandingkan dengan sholat di siang hari. Keutamaan sholat malam jika dibandingkan dengan sholat siang, itu seperti keutamaan sedekah yang dilakukan secara rahasia, dibanding dengan sedekah yang dilakukan secara terang-terangan di depan publik. Selisih perbandingan antara keduanya adalah 70 kali lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan sholat malam dibandingkan sholat siang seperti keutamaan sedekah rahasia dibandingkan dengan sedekah terang-terangan. Yang ke-16, pikiran jauh lebih tenang dan segar. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 6, sungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Berbagai aktivitas yang kita lakukan seharian pastinya akan membuat badan kita butuh istirahat. Setelah ia bangun pagi pada sepertiga malam, maka kita akan merasakan pikiran kita jernih serta segar kembali. Pada waktu itu sangat bagus untuk merefresh pikiran kita, sehingga beban-beban hidup akan terkurangi, di mana waktu ini adalah lebih khusyuk dan tenang. Mengadulah kepada Sang Pemilik alam ini, maka hanya kepadanya kita meminta, dan akan diberi apa yang telah menjadi hajat kita, insya Allah. Yang ke-17, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Melakukan sholat tahajud dengan gerakan-gerakan yang dilakukan, serta bangun di sepertiga malam, akan menjadi terapi penyakit yang ada dalam tubuh kita, karena dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Telah dilakukan riset bahwa secara bioteknologi, sholat tahajud mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Hendaknya kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah, serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, dan menolak penyakit dari badan. Yang ke-18, gaya hidup yang sehat. Menurut salah satu pakar kesehatan dari Universitas Indonesia, salah satu cara untuk melakukan gaya hidup yang sehat,
yaitu dengan membiasakan diri melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud akan membantu tubuh meningkatkan kesehatan serta menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sholat tahajud akan menjadi seperti terapi yang sangat baik untuk menyembuhkan infeksi pernapasan serta mencegahnya untuk datang kembali, sehingga tubuh akan sehat dan bugar insya Allah. Sahabat beriman, ingatlah bahwa orang yang layak mendapatkan tambahan nikmat hanyalah orang yang bersyukur. Sedangkan waktu yang paling baik untuk bersyukur adalah waktu di mana Allah yang memberi nikmat itu mendekat dan turun ke langit dunia. Saudaraku, bangunlah pada malam hari dengan niat berzikir, dengan niat meminta ampunan kepadanya, dengan niat mensyukuri nikmatnya. Dengan demikian Allah akan menambah nikmatnya untuk Anda. Allah juga akan memberkahi harta, kesehatan, istri, anak, rumah, dan segala urusan Anda. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.